Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya teman-teman, hari ini kita masuk ke pekan ke-7 ya, terakhir. Jadi sudah menjelang setengah semester kita akan UTS. Dan untuk materi saya udah menyampaikan seperti biasa ya, ada tugas kelompok dari kelompok 4 ini. Saya cek dulu aja sudah gabung atau belum. Dela, Fadila, yang anggota kelompoknya. Hadir, Pak. Iya. Dede Hilma, Fauzan. Dede Hilma. Dea, Pasawa, Nurmalia. Mila, Nur Fajriah. Hadir, Pak. Nurma, Zaina. Hadir, Pak. Berarti tinggal Dede sama Dea ya, yang belum bergabung. Oke lah, biar lebih efektif ya, sambil jalan aja sambil nunggu yang lain. Saya serahkan dulu ke kelompok 4 karena sudah ada pertanyaan, mudah-mudahan bisa langsung diskusi. Nanti mungkin di tengah ataupun di akhir perkuliahan saya masuk untuk meluruskan ataupun membahas lagi materi ini ya tentang negara dulu kita. Silakan. Di kelompok 4. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Bapak Kosasi Adi Saputra selaku dosen mata kuliah kewarganegaraan dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga Allah telah memberikan kesehatan dalam berkumpul di pertemuan kali ini. Adapun topik yang akan kami bahas ialah menjawab pertanyaan dari materi, yaitu negara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mila Nur Fajriah Melinda yang akan bertugas sebagai moderator pada kali ini, yang akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok 4, yang pertama ada Dea Faswa Nurmalia, yang kedua Dela Fadila, yang ketiga Dede Hilma Fauzan, yang keempat Nurma Zaina. Selanjutnya, kita langsung saja ke sesi tanya jawab. Yang pertama yaitu pertanyaan dari di sini ada pertanyaan dari Dea Ilma Srinoerani. Izin bertanya, sebutkan unsur-unsur terbentuknya suatu negara adalah dengan adanya 1 rakyat, 2 wilayah, 3 pemerintahan yang berdaulat, 4 pengakuan dari negara lain. Yang ingin ditanyakan ialah pada poin keempat, pengakuan dari negara lain. Bagaimana tata cara sebuah negara diakui oleh negara lain? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Dea Faswa. Kepada Dea Faswa dipersilakan untuk menjawab pertanyaan.
Mohon maaf, ada kendala teknis. Ini teman saya belum masuk semua katanya. Sekarang udah pada masuk lagi. Baik, kita ulangi lagi pertanyaan yang pertama, yaitu dari Dea Ilma. Izin bertanya, sebutkan bahwa unsur-unsur terbentuknya suatu negara adalah dengan adanya 1. Rakyat, 2. Wilayah, 3. Pemerintahan yang berdaulat, 4. Pengakuan dari negara lain. Yang ingin dipertanyakan yaitu ada pada poin keempat, yaitu pengakuan dari negara lain. Bagaimana tata cara sebuah negara diakui oleh negara lain? Kepada Dea Faswa dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Dea Ilma. Baik, terima kasih kepada moderator dan terima kasih atas pertanyaannya dari Dea Ilma. Saya akan mencoba untuk menjawabnya. Jadi, pengakuan dari suatu negara lain itu dapat dilakukan dengan secara de jure dan de facto. Yang pertama, jika secara de jure itu jadi pengakuan yang diberikan suatu negara atas kedaulatan negara lain dengan melakukan deklarasi bahwa negara atau pemerintahan tersebut sah berdiri dan pengakuan diberikan berdasarkan hukum internasional yang berlaku. Nah, ditandai oleh hubungan diplomatik, kemudian melalui pendirian kedutaan dan pertukaran duta besar. Nah, selain itu ada dengan de facto, yaitu pengakuan fakta dengan adanya negara tersebut atau kenyataan bahwa wilayah tersebut diakui oleh suatu negara. Nah, misalnya itu dengan mengizinkan perdagangan ke wilayah negara tersebut, kemudian melakukan kegiatan kerjasama politik dan militer. Jadi, jika kelahiran negara baru itu harus melewati lembaga pengakuan yang parameternya itu ditentukan secara kolektif oleh lembaga internasional tertentu dulu gitu. Bagaimana? Dia Ilma, apakah sudah cukup? Baik, terima kasih. Izin bertanya, untuk tadi yang de jure itu minimal negara yang mengakuinya itu berapa? Berapa negara yang mengakui negara itu berdiri agar menjadi sah gitu maksudnya. Nah, paham kan? Maaf, boleh diulang lagi, Pasha? Minimal berapa negara yang harus mengakui bahwa wilayah tersebut itu sudah menjadi negara yang sah gitu. Jadi harus minimalnya berapa negara dulu. Jadi itu udah sah. Apa hanya dengan satu negara, misal Indonesia diakui negara oleh Arabia. Nah, apakah itu Indonesia itu udah langsung sah menjadi sebuah negara? Atau harus berapa negara gitu yang mengakuinya? Baik, Fasya, mungkin kita tampung dulu pertanyaannya ya.
Untuk pertanyaan dari Pasya, kita tampung dulu. Kita lanjut aja ke pertanyaan yang kedua, yaitu dari Wirda. Pada tahun 1949 sampai 1959, Indonesia pernah menganut sistem pemerintahan parlementer. Pertanyaannya, apa yang menjadi dasar alasan Indonesia mengganti sistem pemerintahannya menjadi sistem pemerintahan presidensil? Padahal dikatakan pada saat itu hampir semua perwujudan elemen demokrasi dapat ditemukan dalam kehidupan politik di negara. Pertanyaan ini akan dijawab oleh Nurma. Terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Wirda. Sistem presidensial adalah sistem yang dipimpin oleh negara. Sistem presidensial adalah sistem negara yang dipimpin oleh presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Sistem pemerintahan ini merupakan suatu sistem sebagai alat untuk mengatur jalannya pemerintahan sesuai pada kondisi negara dengan tujuan menjalankan kestabilan negara. Nah, ciri-ciri dari sistem presidensial ini adalah yang pertama, penyelenggaraan negara berada di tangan presiden. Yang kedua, kabinet dewan pemerintahan dibentuk oleh presiden. Yang ketiga, presiden tidak bertanggung jawab. Yang keempat, presiden tidak dapat membubarkan parlemen. Yang keempat, parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan dalam menjabat berbagai lembaga perwakilan. Yang keenam, presiden tidak berubah di bawah pengawasan langsung parlemen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bagaimana saudara siapa? Bagaimana saudara Wirda? Apakah sudah cukup? Dan jika ada teman-teman yang akan menambahkan atau menyanggah, dipersilahkan. Izin menambahkan jawaban dari Nurma. Karena menunjukkan bahwa pemerintahan saat itu tidak melihat perpecahan bangsa Indonesia yang sangat besar, juga menyebabkan perpecahan ini karena adanya oposisi dalam pemerintahan tidak mampu memberikan kritik dan konstruktif, tetapi bahkan berusaha menghancurkan pemerintahan. Bagaimana Wirda? Apakah sudah cukup? Mungkin sudah cukup ya. Kita langsung aja ya ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Cindy. Pertanyaannya yaitu, dalam sistem pemerintahan campuran, cirinya adalah presiden yang tidak memiliki posisi dominan dalam pemerintahan. Lalu apa saja tugas presiden di negara dengan sistem pemerintahan campuran? Izin menjawab, tugas presiden dalam sistem pemerintahan, baik secara sistem pemerintahan parlementer
atau sistem pemerintahan presidensial dan juga sistem pemerintahan campuran. Setelah saya baca di artikel, itu tugasnya itu sama, hanya saja yang membedakannya itu dalam sistem pemerintahan campuran, yaitu dalam presiden tidak memiliki posisi dominan dalam pemerintahan, yang mana sistem pemerintahan campuran kan itu sistem pemerintahan yang memiliki dan memegang jabat kepala negara, juga terdapat Perdana Menteri yang menjabat sebagai kepala pemerintahan untuk memimpin kabinet, dan kabinet harus bertanggung jawab kepada parlementer. Yang mana presiden hanya memegang jabatan kepala negara. Tapi di sini juga ada Perdana Menteri yang menjabat kepala pemerintahan. Mungkin itu yang menjadi pembeda tugas dari sistem pemerintahan campuran. Bagaimana, Saudara Cindy? Apakah sudah cukup? Sudah, terima kasih. Izin. Ya, silakan. Mengenai perbedaan memimpin pemerintahan sama memimpin negara itu apakah beda ya? Bukannya Sama pemimpin negara memimpin pemerintahan. Sama Ya, saja. Sama saja, tetapi mungkin ya, kalau negara kan lebih umum tuh apa ya, semuanya. Tapi kalau pemerintahan mah lebih ke unsur rakyatnya. Mungkin seperti itu, Arkan. Apabila yang akan ada yang mau menambahkan, dipersilahkan. Jadi gimana? Jadi yang memimpin negara itu memimpin siapa dong? Kalau jadi pemimpin negara nih ya. Nah, yang dipimpin pasti rakyat dong. Ya. Gitu. Tapi tadi kan kamu bilang kalau pemerintah itu yang memerintah rakyat seperti itu. Bukan seperti itu. Pemerintah tuh yang ada kan maksudnya apa ya, sistemnya berbeda gitu. Kalau yang bentar. Coba yang lainnya bantu cari perbedaan antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. Ya, ini Baik, harus Pak. ada paham ya. Semuanya nih ya, PR untuk semuanya. Coba sekarang. Pemimpin negara sama pemimpin pemerintah itu apa? Biar lurus gitu ininya apa? Tidak tersesat diskusinya. Izin masuk boleh? Boleh. Kalau dilihat dari tugas presiden sebagai kepala negara dan tugas presiden sebagai kepala pemerintah itu berbeda. Yang pertama, tugas presiden sebagai kepala negara itu presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Yang kedua, presiden mengangkat duta dan konsul. Yang ketiga, presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, tugas presiden sebagai kepala pemerintahan. Yang pertama, presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua, presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Yang ketiga, presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menterinya. Yang keempat, presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Selanjutnya, rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Selanjutnya, anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Selanjutnya, calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. Selanjutnya, anggota yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Dan Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden,
yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, 3 oleh DPR. Ada yang salah bisa dikoreksi, teman-teman. Di sini yang nggak apa dua-duanya nggak presiden dong, yang satu presiden, yang satu tadi apa menteri, perdana menteri. Iya, itu negara. Sedangkan kalau kalau apa sih namanya? Menteri itu hanya Di sistem campuran yang lebih tinggi itu presiden atau perdana menteri, atau kan tadi ngomongnya gas setara ya kan? Pasti ada yang lebih tinggi berarti. Nah, itu tes siapa? sebentar ya Arkan, sedang dirundingkan dulu. Oke, baik. Padahal bisa lanjut ke yang lain dulu ya. Teman-teman yang lain bisa melanjutkan ke yang lain dulu gitu. Oh iya, baik Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Al-Fajri. Sebentar. Izin bertanya, tujuan adanya wacana Sumatera Barat menjadi daerah istimewa yaitu mengembalikan kejayaannya masyarakat Minangkabau menjadi makmur dan sentosa. Apakah masyarakat Minangkabau sekarang ini tidak makmur dan sentosa? Dan apakah jika suatu daerah itu berubah menjadi daerah istimewa memiliki keuntungan seperti menjadi makmur dan sentosa? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Dea Pasawa. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang saat ini itu Provinsi Sumatera Barat itu menjadi provinsi yang paling rendah dalam SDM-nya, sehingga para pihak
yang mendukung wacana perubahan nama Provinsi Minangkabau ini, jadi ingin pemerintah itu lebih memperhatikan Provinsi Sumatera Barat gitu. Jadi ingin bisa lebih ditingkatkan lagi. Terima kasih. Sekian dari saya, apakah cukup? Sudah cukup? Untuk Atau pertanyaan yang keduanya ada itu, teman-teman yang ingin menambahkan? maaf tadi kan ada 2 pertanyaan. Yang pertama tuh berarti kan udah terjawab, memang keadaan SDM di Minangkabau itu kurang. Nah yang kedua itu, apakah emang kalau misalkan ada suatu daerah itu menjadi daerah istimewa, apakah itu membuat keuntungan seperti yang tadi disebutkan seperti jadi makmur dan sentosa gitu? Kalau yang saya ketahui itu, kalau misalkan suatu daerah menjadi daerah istimewa itu lebih memiliki keistimewaan dari pemerintahnya, terus ada juga pasal-pasal lainnya gitu. Jadi pastinya akan lebih diperhatikan, terus juga ada keistimewaan lainnya seperti Aceh, terus juga Bali, seperti itu. Bagaimana? Apakah sudah cukup? Bagaimana Al-Fajri? Apakah sudah cukup? Bali itu termasuk daerah istimewa juga ya? Mohon maaf, bagaimana? Tadi katanya Bali juga termasuk daerah istimewa. Emang yang saya ketahui itu yang daerah istimewa tuh Aceh, Yogyakarta. Oh, mohon maaf. Jadi maksud saya itu Yogyakarta, kemudian Aceh, terus juga Papua juga pas itu pernah gitu. Maaf salah menyebut. Bagaimana Al-Fajri? Apakah sudah cukup? Kalau misalkan Bali kan udah termasuk kriteria apa ya? Mungkin disebut istimewa ya karena bisa mendapatkan destinasi bisa mendatangkan para wisatawan. Kenapa nggak jadikan daerah istimewa? Kan dibandingkan yang lain itu lebih mendatangkan wisatawan. Maksudnya kenapa Minangkabau Ya, enggak enggak. Kan kalau Minangkabau katanya biar itulah pokoknya kalau kan daerah Bali itu udah termasuk mempunyai kelebihan seperti bisa mendatangkan wisatawan asing. Udah punya nama Bali itu. Tapi kenapa di Bali itu tidak menjadi daerah yang istimewa? Ada apakah? Kalau yang saya ketahui itu jadi dari pihak masyarakatnya yang pertama mengusulkan, kayak misalkan Aceh itu kan yang pertama mengusulkannya dari masyarakatnya untuk biar lebih dalam hal agamanya gitu ya. Kan kalau misalkan Minangkabau itu lebih ke adatnya, agar lebih terjaga gitu. Jadi sepertinya memang di Bali belum ada yang itu untuk mengusulkan hal tersebut. Izin bertanya, mengenai tadi yang Bali ya, Pasa pernah nonton di TikTok, ada salah satu kreator TikTok yang menanyakan Bali itu ada di negara mana ke salah satu turis yang berkunjung ke Bali. Dan dia itu ngejawab bahwa Bali itu negaranya gitu, bukan provinsi atau pulau yang ada di Indonesia, tapi negaranya. Nah, menurut kelompok kalian, apakah ada kemungkinan nanti masa yang akan datang Bali bisa memisahkan diri dari Indonesia? Pertanyaannya itu. Apakah masa mendatang Bali bisa memisahkan diri dari Indonesia? Bukan bisa sih, kayak waktu Timor Leste itu. Kan itu memisahkan diri dari Indonesia. Terima kasih.
izin menjawab. Jadi kalau misalkan bisa atau enggaknya, ya bisa-bisa aja sih kalau misalkan Balinya emang kayak gitu. Tapi kan pemerintahnya juga pasti tidak akan semudah itu untuk melepas Bali gitu. Oke, coba lanjut dulu ke yang lain. Bisa Baik, ada Pak. yang belum dibahas? Ada, Pak. Ya, silakan lanjut dulu. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Fasya. Maaf, dari Fasya Anisya ya. Izin bertanya, apakah kalian berada dalam pihak kontra atau pro atau netral jika benar wacana ini terjadi resiko atau masalah apa saja yang akan dihadapi di masa mendatang serta bagaimana cara penyelesaian yang paling efektif? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Dede Hilma. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya izin menjawab. Menurut kelompok kami mengambil yang kontra karena di Provinsi Sumatera Barat itu tidak hanya kelompok etnis Minangkabau, tetapi ada kelompok-kelompok lain seperti kelompok Mintawai atau Minang, di mana untuk menggantikan nama Minangkabau tersebut juga ada ketidaksesuaian etimologi karena kalau kata Minangkabau itu khusus pada Minangkabaunya, dan juga di masalah di Sumatera Barat juga kalau yang penamaan itu bisa diberhentikan karena ada masalah-masalah yang lain yang harus ditangani seperti yang tadi dibicarakan, karena perekonomian di Sumatera Barat itu menurun, jadi kita lebih fokus meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu dan juga sumber daya manusia di Sumatera Barat itu lebih meningkat. Kurang lebih gitu dari kelompok kami. Dan juga kalau misalkan ini diteruskan, bisa menimbulkan konflik-konflik antara etnis dan menyebabkan pecahnya persatuan. Kurang lebih gitu. Terima kasih atas jawabannya. Sudah cukup. Ya, sama-sama. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Arkan. Di menit terakhir disebutkan bahwasannya perubahan nama itu bisa menyebabkan hancurnya kesatuan Indonesia. Apakah hanya Minangkabau doang yang apabila diganti bisa menyebabkan kehancuran NKRI? Lalu apa hubungannya nama dengan kesatuan dan persatuan? Bagaimana bisa mengganti nama menyebabkan hancurnya kesatuan dan persatuan? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Dea. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Izin menjawab. Jadi di pihak yang kontra terhadap wacana ini tersebut kan berpendapat jika Provinsi Sumatera Barat menjadi daerah istimewa Minangkabau itu kan akan menyebabkan kehancuran NKRI. Nah, karena menurut mereka itu di Sumatera Barat kan bukan hanya suku Minangkabau saja gitu, tapi ada juga suku lainnya seperti suku Mentawai. Jadi otomatis kalau disetujuinya wacana tersebut kan bagaimana dengan suku lainnya gitu. Terus juga kalau misalkan menurut mereka itu
Kalau diganti dengan daerah istimewa Minangkabau kan akan lebih menonjolkan terhadap suatu identitas kebudayaan suatu suku gitu. Jadi wacana tersebut akan menimbulkan perbedaan atau etnosentris, jadi sehingga dapat terjadi konflik itu antar etnis. Terus juga Mentawai sebagai masyarakat di Sumatera Barat juga kan memiliki hak suara dalam menanggapi wacana tersebut, dan suku Mentawai tersebut menolak akan wacana perubahan menjadi daerah istimewa Minangkabau. Jadi akan adanya perpecahan sebenarnya begitu. Apakah sudah cukup? Mungkin yang pecah itu antara Mentawai sama sama itu doang kali ya. Mentawai, Minangkabau, terus ada satu lagi. Ya, satu lagi. Bagaimana Arkan? Apakah sudah cukup? Tadi apa satu lagi kurang jelas? Ada Mentawai, Minangkabau, terus satu laginya itu apa gitu? Saya lupa. Oh ya, terima kasih. Ya. Baik. Izin menambahkan ya yang tadi yang kata Arkan dalam sistem pemerintahan campuran ya. Yang itu tuh katanya lebih tinggi jabatan presiden atau menteri ya? Iya. 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 Di sini ya yang dalam presiden bertindak sebagai kepala negara yang dipilih langsung oleh rakyat. Sedangkan Perdana Menteri diangkat oleh presiden dari partai politik atau gabungan partai politik yang menguasai kursi mayoritas di parlemen. Dalam sistem ini juga yang lebih utama adalah presiden, sehingga dapat dikatakan bahwa elemen sistem parlemen dicangkokkan ke dalam sistem presidensial seperti itu. Bagaimana kan? Baik, terima kasih. Baik. Alhamdulillah, pertanyaan sudah habis ya. Mungkin demikian presentasi. Lagi. Apa? Izin menjawab yang PASA, yang iya. berapa negara ya. Nah, jadi yang saya baca dari beberapa referensi itu kan kalau pengakuan suatu negara itu yang pentingnya harus ada rakyatnya, terus ada hubungan dengan negara lain, terus ada pemerintahan juga. Jadi menurut saya kalau udah ada pengakuan diplomatik itu bisa diakui sebagai suatu negara gitu. Jadi bukan terpatok pada berapa negara yang mengakuinya. Apakah dari teman-teman, dari rekan-rekan ada yang ingin ditambahkan? Bagaimana Kak? Apakah sudah cukup? Sudah cukup. Terima kasih. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dea. Mungkin sekian ya presentasi dari kami. Demikian hari ini presentasi dari kelompok kami. Mari kita mengucapkan hamdalah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Oke, dari hasil diskusi pas ini ya, tadi dari pertanyaan yang diajukan, ini sebenarnya menjadi dua bagian ya, antara pertanyaan mengenai bentuk negara dan sistem pemerintahan. Walaupun tadi mengenai pengakuan kedaulatan ya, apakah negara lain itu bisa menerima atau tidak, apakah harus semua atau bagaimana, itu kan tidak ada standar minimal ya. Yang penting semakin banyak negara yang mengakui kan semakin baik, semakin bagus sebenarnya ya, kalau kita mau berhubungan dengan dunia internasional. Nah, kemudian mengenai, saya dari bentuk negara ya.
yang dibagi dua itu kan ada kesatuan dan serikat ya, atau federasi. Kemudian bentuk pemerintahan ada republik ya, dan sistem pemerintahan presidensil. Ya. Jadi kalau negara kita dari antara bentuk negara kita pernah mengalami dua-duanya ya, mengalami bentuk negara serikat dan kesatuan. Dari bentuk pemerintahan kita hanya republik ya, karena waktu serikat pun tetap republik, Republik Indonesia Serikat. Jadi kita tidak pernah mengubah bentuk pemerintahan menjadi kerajaan misalnya, tidak pernah ya, kita tetap republik. Dan sistem pemerintahan kita pun telah mengalami dua-duanya, pernah presidensil, pernah parlementer. Ya. Dan akhirnya kita kembali lagi ke undang-undang yang asli, kemudian diamandemen ya dengan sesuai tujuan awal bernegara, yaitu negara kesatuan, republik, dan sistem pemerintahan yang presidensil. Nah, pertanyaan mengenai tadi daerah istimewa ya, apakah yang sudah ada Yogyakarta, ya, daerah khusus ibu kota misalnya, otonomi khusus Papua, Aceh misalnya. Itu sebenarnya kita menggambarkan bentuk negara ya. Kita ini bentuk negara ini kesatuan gitu kan. Tapi dengan adanya daerah istimewa, dengan adanya otonomi khusus, dengan adanya daerah khusus, berarti kita ini nyaris tidak seperti negara kesatuan gitu, seperti negara republik. Seperti negara serikat atau federasi. Karena setiap daerah memiliki bukan hanya ciri khas budaya, tapi juga memiliki undang-undang yang berbeda ya, tentang daerah keistimewaannya. Nah ini kan sebenarnya permasalahan kenapa daerah istimewa itu lebih ditonjolkan, bahkan sekarang ada otonomi khusus, itu kan dalam rangka otonomi daerah. Ya, yang dimana dengan bentuk negara kesatuan kita di era Orde Lama dan Orde Baru itu sangat sentralistik gitu kan. Nyaris kekuasaan itu terpusat. Sehingga daerah tidak diberikan kewenangan khusus. Tidak ada kewenangan daerah. Bahkan yang paling ekstrim ya, daerah-daerah yang dianggap separatis ataupun punya budaya tersendiri diberikanlah hal-hal yang sangat berbeda. Sehingga tidak semua aturan di sana berlaku di daerah-daerah istimewa daerah khusus itu. Misalnya dalam undang-undang OTDA saja ya, otonomi daerah. Itu tidak semua daerah sama berlakunya. Misalnya dalam OTDA itu ada pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau wali kota atau pemilu kada. Tapi kan di daerah istimewa itu tidak ada. Di Jogja tidak ada pemilihan gubernur. Karena yang menjadi gubernur adalah raja, sultan ya. Juga wakilnya, Sultan Paku Alam ya kan otomatis. Di DKI Jakarta tidak ada pemilihan wali kota, yang ada pemilihan gubernur. Padahal kan undang-undang itu harusnya berlaku untuk semua wilayah negara kesatuan. Kan sifat negara itu memaksa, memonopoli dan mencakup semua. Jadi semua aturan ya yang di pusat yang dibuat oleh negara dari Undang-Undang Dasar 45 misalnya sampai pada peraturan pemerintah itu berlaku di seluruh hukum nasional kalau ini negara kesatuan. Tetapi dengan otonomi khusus dan otonomi penuh, Papua punya hukum tersendiri ya, Aceh juga punya hukum tersendiri, punya partai tersendiri kan kalau Aceh juga. Ini kan nampak seperti negara serikat yang dulu kita pernah mengalami RIS gitu kan. Walaupun tidak lama karena RIS itu dulu buatan Belanda. Jadi itu kita ini ketika dengan adanya otonomi daerah dengan wacana tadi Anda Minangkabau misalnya, Sumatera Barat dari sisi historis memang banyak tokoh-tokoh Sumatera Barat yang menjadi the founding father ya, menjadi pendiri bangsa. Mungkin setengahnya lebih lah tokoh-tokoh dari Sumatera Barat ya. Ada ungkapan kemarin dari Ketua DPR Puan Maharani saat mau pemilu kada terakhir 2020 ya. Provinsi Sumatera Barat dianggap tidak berpancasila kan itu. Itu kan menyinggung perasaan orang Minangkabau gitu kan. Hanya karena PDI tidak pernah menang di Minangkabau gitu, di Sumatera Barat itu dianggap sebagai yang tidak Pancasilais. Jadi banyak hal sebenarnya gitu. Kalau penamaan daerah ya, jangankan Minangkabau ya, Sumatera Barat, Jawa Barat pun kan sudah terpecah dengan Banten. Sekarang yang mau muncul adalah Provinsi Sunda gitu kan.
Ada beberapa tokoh-tokoh Sunda yang mengatakan mewacanakan itu. Itu kan persoalan kalau sampai ke otonomi khusus ya, apalagi tadi Bali, ya Bali saya kira nggak perlu ada otonomi khusus, ngapain juga. Apalagi kalau Balinya nggak mau gitu kan ya. Karena yang terpenting prinsip dari otonomi daerah bukan menjadi daerah otonom penuh seperti Aceh Papua ya. Tapi setiap daerah bukan hanya Bali kalau ingin maju ya, Jawa Barat pun ataupun provinsi manapun kalau mau mengembangkan pariwisata maupun ekonomi kreatif yang lain itu silahkan. Karena nyaris semua kewenangan itu sekarang itu milik daerah ya. Dengan adanya otonomi daerah itu. Dalam kerangka NKRI kita itu negara kesatuan tapi dengan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Jadi hanya ada 6 urusan pusat sekarang itu ya. Jadi apa sih tugasnya pemerintahan pusat? Hanya mengurus 6 masalah sebenarnya. Yaitu moneter ya, keuangan. Keuangan itu milik pemerintahan pusat. Karena mata uang di kita kan sama semuanya. Misalnya Tiga Lontang, Singapura punya mata uang tersendiri kan tidak ya. Karena dimanapun wilayah kita itu keuangan itu adalah kebijakan pemerintahan pusat. Keuangan, terus pertahanan, militer ya, keamanan, polisi, itu juga diatur oleh pemerintahan pusat. Politik luar negeri dan Kementerian Agama itu yang diurus oleh pusat. Sisanya silakan itu milik daerah. Ekonomi, kesehatan, pendidikan, silakan daerah untuk mengembangkan hal-hal sektor-sektor yang tidak diurus oleh pemerintahan pusat. Jadi itu yang pertama ya mengenai analisis kita hari ini bahwa negara kesatuan tetap dengan adanya amandemen, tapi dengan adanya otonomi daerah itu terkesan seperti negara federasi. Serikat. Padahal wacana amandemen sebenarnya Amin Rais inginnya kita ini penuh negara serikat, tapi kan ditolak. Tidak jadi. Tapi kan rasanya dengan otonomi daerah itu rasanya sudah rasa serikat. Bahkan dalam kausal syarat untuk mengubah UUD 45 ya, konstitusi itu dilarang mengubah bentuk negara. Yang lainnya silahkan mau menjabat presiden mau diangkat seumur hidup itu silahkan, tapi jangan mengubah bentuk negara. Tapi kan dengan otonomi daerah saya katakan lagi, ini kita sudah nampak seperti negara serikat. Jadi kalau terlalu banyak daerah yang istimewa berarti buat apa kita negara kesatuan? Ya udah aja, buat aja negara bagian kan. Seperti negara federasi. Mengenai masalah sistem pemerintahan ya, presidensi dan parlementer ya. Kepala negara dan kepala pemerintahan ya. Di kita memang terbiasa dengan sistem presidensil itu kan. Karena presiden itu merangkap kedua jabatan, dua fungsi. Kepala negara dan kepala pemerintahan. Berbeda memang. Secara prinsip berbeda. Kalau presiden sedang melakukan kunjungan ya, gunting pita misalnya ya, ataupun meresmikan sesuatu, berarti itu presiden sebagai kepala negara. Tapi kalau presiden sedang tadi menyusun undang-undang ya, mengatur wilayah daerah misalnya, kunjungan ke daerah, ya, mengatur urusan pemerintahan daerah, membantu pemerintahan daerah, berarti sebagai kepala pemerintahan. Artinya sebenarnya simpelnya kalau sebagai kepala negara itu hanya simbol ya. Seperti dalam bentuk negara monarki. Di monarki itu kepala negaranya raja kan, di Inggris itu kepala negaranya adalah ratu. Di Belanda itu kepala negaranya ratu. Di Malaysia itu kepala negaranya raja yang di Pertuan Agung. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Di Thailand juga sama ya. Di Thailand itu kepala negaranya raja, kepala pemerintahannya Perdana Menteri atau presiden ya. Di Brunei itu raja merangkap kepala negara, kepala pemerintahan karena murni monarki ya, bukan republik kalau Brunei Darussalam. Itu yang membedakan negara-negara itu ya. Nah, kalau kita ya memang terbiasa merangkap fungsi ya. Karena pengalaman waktu ada Perdana Menteri misalnya di era demokrasi liberal tidak efektif ya. Tidak efektif ya, karena tadi sering jatuh bangunnya kabinet ya, sering jatuh bangunnya pemerintahan karena tidak banyak sekali multi partai ya, mungkin seperti sekarang ya. Sekarang itu kita ini dengan walaupun negara sistem presidensial, walaupun presiden tetap memegang kekuasaan tertinggi ya dalam pemerintahan, tetapi ya tersandra kadang-kadang oleh kebijakan DPR. Makanya kalau sekarang kok semuanya harus melalui DPR bersama dengan DPR.
Berarti nampak seperti negara federasi, nampak seperti negara yang bersistem parlementer sebenarnya secara prinsip pengelolaan pemerintahannya. Makanya ada yang bilang di era Orde Baru itu kita ini presidensial, jadi tapi total gitu kan, atau Orde Lama. Ada yang bilang happy lagi eksekutif, terlalu heavy-nya kekuasaan presiden. Sangat luas kewenangannya. Kalau sekarang di era reformasi happy legislatif. Karena DPR semuanya terlibat dalam proses perumusan kebijakan negara. Yang tidak terjadi, yang seharusnya tidak terjadi dalam negara yang bersistem presidensial. Masih mending lah kalau untuk kepentingan rakyat misalnya. DPR misalnya mengawal kebijakan presiden. Tapi kan yang unik sekarang bukan untuk kepentingan rakyat dan negara. Omnibus Law misalnya. Undang-undang KPK yang harusnya itu tidak rakyat, tokoh-tokoh akademisi menolak. Kenapa sih itu tutup telinga, tutup hidung, tutup mata presiden dan DPR itu kan? Harusnya kalau presiden sebagai pelaksana, misalnya DPR, Pak Jokowi punya ide untuk mengubah sistem undang-undang KPK, Omnibus Law. Silakan, itu kewenangan negara. Tapi DPR adalah wakil rakyat. DPR-nya adalah, walaupun misalnya sama-sama PDI ya, PDI paling banyak di DPR, dan Pak Jokowi juga dari PDI secara background politiknya. Tapi kalau sudah masuk ke ranah ketatanegaraan, fraksi PDIP itu sebagai lembaga terpisah dengan kepresidenan, eksekutif, legislatif. Jadi mau benar mau salah, kalau ada kebijakan yang melenceng dari konstitusi, dari suara rakyat, dari kehendak rakyat, harusnya DPR itu mengkritik. Kenapa sih Pak Jokowi kok ingin mengubah undang-undang KPK, ingin mengubah undang-undang Omnibus Law misalnya, punya ide seperti itu. Karena itu kan merugikan rakyat. Tapi kan tidak, ternyata itu akhirnya kan mereka, karena satu, ya tadi, adanya kolaborasi antar dua lembaga. Jadi sehingga nampak seperti lagi parlementer gitu kan negara kita. Jadi banyak hal yang terjadi di era reformasi ya. Tapi yang terpenting begini, kenapa bisa berubah bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan? Karena memang selain karena faktor sejarah, faktor keadaan, juga lihat dalam konstitusi yang berlaku di negara tersebut. Tergantung undang-undang dasarnya kan gitu. Kalau hukum dasarnya mengatur berbentuk republik ya republik, kesatuan ya kesatuan, parlementer ya parlementer. Makanya kita dalam waktu negara RIS kan pakai undang-undang RIS. Waktu UDS parlementer karena undang-undangnya sementara UDS ya. Waktu kembali lagi ke Undang-Undang 45 kita kembali lagi ke presidensial dan negara kesatuan gitu ya, sistem dan bentuk negaranya. Jadi memang tergantung konstitusinya. Makanya di era Orde Lama dan Orde Baru dan Reformasi, walaupun sama-sama menggunakan Undang-Undang 45, berbeda ya nilai bentuk penyelenggaraan negaranya, ketatanegaraannya. Karena reformasi menggunakan Undang-Undang 45 yang diamandemen atau yang telah dirubah, yang tadi ya mengakibatkan tadi otonomi daerah dan peran DPR yang cukup besar dalam pengambilan kebijakan negara. Oke, saya kira untuk pertemuan minggu ini sudah lebih beberapa menit ya. Sekian dulu. Karena bab negara dan warga negara ini terpotong oleh UTS ya. Jadi kita UTS mungkin sampai beberapa hal tentang materi negara. Nanti setelah UTS kita lanjut ke hak dan kewajiban warga negara. Adapun pembahasan dan pertanyaan mengenai negara dan warga negara yang masuk ke channel saya itu nantilah kita bahas di pertemuan ke-8, berarti pertemuan minggu ke-8 setelah UTS. Sekian ya dari saya, mohon maaf apabila kurang berkenan. Selama setengah semester ini bagi umat muslim, selamat menjalankan ibadah puasa ya, dan bukan alasan kita untuk bermalas-malasan dalam melakukan kegiatan atau mencari ilmu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih banyak Pak. Minta bukti screenshot perkuliahan ya.